Kenalin saya Habib Skena. Habib Skena. Berarti Habib bisa dong duduk Vincent, bisa. Bisa dong. Presiden kenalan dulu. Wah, anak presiden. Kenalan. Saya cucu Nabi. Saya baru pertama kali loh kan, saya biasanya nggak pernah tuh ngomong saya anak presiden, ternyata lebih sombong yang ini. Iya. Habib sombong-sombong, cucu Nabi, dikawal pas pampres. Wih, nggak cukup ya dikawal mereka. Rakib Atid loh. Iya. Udah dikawal. Aku tertarik sama Habib bilang bahwa menjadi Habib yang kekinian kan, karena supaya bisa dekat dengan anak muda, sahabat-sahabat dakwahnya. Berarti ikutin tren-trennya juga, Bib. Iya, ngikutin. Supaya nggak ngobrolnya nyambung kayak tren-tren TikTok yang bercanda gitu, ikutin. Ya, nggak segitunya tapi sih. Gitu. Jadi pertama kalau tema tuh aku juga sering ngomongin tentang mental health, kesehatan mental. Itu kan Gen Z banget kan. Terus kalau selama nggak joget-joget ya, saya masih ikutin tuh. Bercanda juga saya ikutin, tapi pakai foto saya digoyang-goyangin tuh. Oh, jadi selama masih menurut saya kayaknya ini masuk akal. Oke. Tapi sebenarnya tanpa apa ya? Tanpa diingat-ingat atau tanpa diiakan pun ada privilege pasti sebagai seorang cucu Nabi, apalagi tinggal di Indonesia. Tergantung ya privilege-nya itu di mana. Kalau di komunitas yang religi kita dapat privilege. Tapi kalau di komunitas yang tidak religi malah kita dianggap nggak asik nih. Jadi kayak aku ketika mulai di sekolah negeri SMP itu ya tongkrongannya sempit. Karena yang lain nganggap di gang, soal di gang. Enggak, bukan. Makanya dikit. Soalnya kan anak presiden aja punya privilege. Iya kan? Bisa bawa orang buat masuk Senayan. Cucu Nabi bisa nggak buat masuk surga? Siapa tahu. Ya makanya kita dakwah. Kalau dakwah kan akhirnya masuk surga. Nah, itu ketika di SMP itu SMP Negeri 4 Bondowoso tuh. Itu kayak teman-teman gak enak. Diajak gibah gak asik. Diajak maksiat gak asik. Gitu, iya. Ngeluarin ayat. Dia mah udah ajak sholat aja kalau sore. Masuk siang tuh. Sorenya sholat asar. Iya, kenapa sore doang kan? Siang juga ada sholat. Enggak, itu kan jadi masuk siang kan. Udah sholat duhur kan karena setelah itu sorenya itu di sholatnya di sekolah. Anda mau jatuhin wibawa saya juga. Enggak ada, Beb. Pakaian doang bener. Lu enggak bener. Tapi ada pertanyaan nih buat Habib. Ini biasanya anak filsafat itu kan nyentrik dan kebanyakan ateis. Karena Habib dulu kuliahnya jurusan Iya, aku di filsafat. Iya, nih kok bisa nih Habib itu bisa bertahan di lingkungan itu gitu? Ya, karena basicnya udah kuat. Basicnya itu dua. Pertama pesantren, kemudian sebelumnya juga ayah. Jadi ayah itu sering ngajak diskusi tentang hal-hal yang pokoknya gimana akal kita menyikapi hal itu. Juga punya banyak buku. Jadi dari kecil udah dididik untuk memang menjadikan agama itu sebagai pilihan bukan warisan. Jangan mentang-mentang ayahnya presiden misalnya anaknya gitu. PDI gitu kan. Nggak mesti. Iya, nggak mesti. Partai jangan jadi warisan, harus pilihan. Sebagai seorang Habib industri. Iya. Iya kan? Kan kalau band-band itu dipanggil diundang buat manggung ada ridersnya. Ya, kayak Kiki juga kayak Ada bacot ada ridersnya. Iya. Ada ridersnya. Anggur merah. Masa anggur yang namanya kan ada anggur hijau, ada anggur merah. Itu. Ada anggur merah, ada anggur hijau. Kayaknya lebih ke Homer. Makasih. Ya kalau ada mah itu, Bib. Enggak sih, kita lebih ke disambutnya pakai hadroh. Enggak masalahnya gitu. Aduh, ini kan penambil juga. Ntar dia minta letter Repot jadi letter 2 kali. Jadi aku tuh diajarin sama ayahku, idealnya seorang pendakwah itu ketika pergi ke pengajian membawa amplop untuk diberikan ke tuan rumahnya karena sudah menyuguhi makanan atau masyarakat yang hadir yang membutuhkan itu. Tapi minimal kamu jangan nerima amplop. Jadi kalau untuk pengajian itu kita nggak ada tuh kayak semacam rider. Oh ini begini. Kadang malah kita yang ngasih. Tapi kalau sudah ramai seperti ini, boleh. Kadang nggak nerima amplop tapi transferan. Nggak, kalau saya lebih ke
QRIS. Nah, QRIS. Mendukung program Bank Indonesia. QRIS. Memang sebaiknya kalau orang Islam itu QRIS. Karena kalau Kris bukan kita banget kan. Kan kita juga kan pengen sebenarnya ngaji terus apa segala macam dan banyak juga yang tertarik ya ngaji sama Habib Ja'far gitu. Pasti banyak pertanyaan di anak-anak yang nonton gitu. Punya red card gak sih, Bib? Iya, dan itu Ada menarik, tarifnya Bib, nggak sih? sebenarnya. Karena kayak misalnya dulu pernah saya pengajian, ini ustadznya nggak pulang-pulang gitu. Iya. Sampai saya gini, kok Iya. nggak pulang-pulang dia nih ya? Iya. Oh, minta kopi lagi gitu ya. Iya. Udah selesai gitu. Gini ya, idealnya sebenarnya itu tidak ada. Idealnya tidak ada. Idealnya bangsat, Cuma- idealnya nggak ada. Cuma Iya, kita itu sekarang kan udah nempel nih brand ini, brand itu. Bahkan kebutuhannya untuk kepentingan yang profesional. Misalnya ya, saya pernah tuh ada satu acara Ramadan yang izinnya nggak keluar karena acara musik di bulan Ramadan. Akhirnya izinnya nggak keluar. Kecuali kalau ada dakwahnya. Saya dong diundang. Oke. Terus sampai sana, saya dijanjikan ceramah setengah jam. Oke. Pas nyampe lokasi, Bib, 15 menit aja ya ceramahnya. Oh iya, ya udah. Mau ada musik gitu. Terus pas saya naik, azan kurang 3 menit. Kepotong naik dan turun itu sisa 2 menit. Iya. Jadi kayaknya mereka itu bukan nyari pencerahan, Iya. nyari izin doang. Jadi emang kalau yang ngurusin ya banyak orang yang aneh-aneh. Pengacara ngurusin hukum di dunia bayarannya mahal. Dokter ngurusin kesehatan fisik bayarannya mahal. Giliran tokoh agama ngurusin hukum di akhirat, Betul. kesehatan batin. Bukan hanya satu orang, kalau dakwah ribuan orang. Dibayar dikit ditanya, ikhlas nggak sih dakwah? Mohon maaf, Anda yang dipertanyakan, ikhlas nggak sih ngasih? Oh, jadi berapa dapatnya? Iya. Tapi bentar nih. Diambil dulu. Ada sesuatu. Ada titipan. Ada titipan. Titipan UMKM kebetulan ini Iya. pempek salah Kita satu kan- terenak di dunia. Saya kira titipan Bapak. Bawa apa sih? Ini ada pempek cawan putih. Saya pas di Padang ini enak banget. Palembang, ketahuan kan bohongnya kan? Kok Padang? Enggak satu. Silakan Habib sama Mas Kesang. Siapa tahu jadi Saya nggak usah teman-teman. red card loh gini-gini. Demi UMKM loh saya nih. Iya emang nggak ada, kita juga nggak ada. Oh, kita juga nggak ada, Bib, kok yang ini, Bib. Gimana? Boleh nih makan terus. Nggak apa-apa sambil. Itu minumnya punten ya, Oke. Habib. Oke, Gimana? kita akan masuk ke segmen Tanya dong, Bib. Ini yang ringan-ringan dulu aja kali ya. Iya. Apa hukumnya orang nonton situs pornografi pakai wifi masjid? Pasti ada aja tuh yang begitu. Ada. Pertama ya, nonton film porno aja itu udah gak boleh. Iya, bahkan kita itu melihat kemaluan kita sendiri aja itu tidak boleh kalau tidak ada alasannya. Kecuali kalau lagi mandi, kalau lagi bersih-bersih, apalagi itu. Itu termasuk kalau dalam salah satu riwayat dari Nabi Muhammad, zina mata. Oh, punya sendiri pun termasuk zina mata. Zina mata. Terus yang kedua, larangan dalam Al-Quran, la taqrabu zina, jauhi zina, jangan deket-deket sama zina. Apalagi kalau pakai wifi masjid. Itu kan wifi-nya kayak merasa di prank ya. Oh iya benar. Saya dipasang untuk kebaikan, kenapa Baca Anda? Al-Quran online mungkin. Dan makanya bahkan itu kita kencing aja di masjid itu nggak boleh. Jadi misalnya kita tuh niat ke masjid lagi perjalanan cuman mau kencing doang. Itu kata Imam Syarwani itu nggak boleh. Kecuali memang masjidnya memang menyediakan wakaf itu untuk semua fasilitas umum termasuk kencing. Tapi kalau masjid yang memang tidak memfasilitasi itu, maka kalau kita memanfaatkan untuk kencing itu nggak boleh. Makanya kata para ulama hindari itu, makruh kalau kita pergi ke masjid hanya untuk kencing. Ini di Alfamart kan? Sekarang pertanyaan gong nih, silakan Mas Kes. Enggak, ini cuma ini aja, Beb. Ada tetangga saya habis naik haji. Maunya cuma dipanggilnya Pak Haji. Saya panggil nama nggak mau. Itu hukumnya gimana itu, Beb itu? Kalau nggak ada Pak Haji nggak mau nengok. Nggak mau nengok dia.
Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma dapat gelar haji, ya udah dapat gelar haji di dunia doang. Di akhirat gak dapat pahala dari hajinya, nggak dapat ganjaran dari hajinya. Dan sebenarnya gelar haji itu bikinan Belanda. Oh gitu. Iya, buat nandain orang Indonesia yang pergi haji karena di sana itu bertemu dengan banyak guru, bertemu dengan banyak orang, akhirnya pikirannya jadi tercerahkan. Ketika pulang biasanya bikin gerakan-gerakan untuk melepaskan bangsa ini dari kemerdekaan. Makanya diawasi. Cara ngawasinya apa? Dikasih gelar haji. Jadi begitu punya gelar haji diawasi terus. Paling enak ya, gelar itu bukan di nama kita, tapi di sisi Tuhan udah. Dan gelar terbaik adalah hamba Allah. Meninggal dulu dong kalau itu. Ya enggak, di sisi Tuhan makanya Tuhan yang ngelihat, oh ini udah haji nih. Oh ini tapi kita taunya dari mana, Bib? Apa? Taunya? Kan dia ngasih gelar Tuhan, tapi kita nggak tahu kita punya gelar. Makanya kita lakukan haji itu sebaik-baiknya. Jangan pas haji sibuk selfie. Emang ada Bib begitu? Ya nggak tahu sih. Enggak kan saya bilang jangan. Bukan berarti ada. Nangis tapi naruh HP. Situ nangis. Gitu sih, Pak. Kok sempet sih orang nangis taruh HP, nangis cuma nangis aja. Iya. Sambil tasbih tapi naruh HP. Iya. Lagi nangis nih. Bentar. Gini Beb, apa sih hukumnya orang yang main judi, habis itu waktu menang ngucap alhamdulillah gitu? Karena itu kan kemenangan. Teman-teman saya begitu tuh. Rasa syukur tuh. Astagfirullahaladzim, betul, Allahu Akbar, Zeus, gitu-gitu. Sebelum main, bismillahirrahmanirrahim. Iya, nah itu. Ya kan? Ada yang begitu, Bib. Jadi bismillah itu hukumnya tergantung dengan apa yang dilakukannya. Begitu juga alhamdulillah bergantung kepada apa yang dilakukannya. Kalau yang dilakukannya hal haram, maka bismillahnya jadi haram. Kan seharusnya mau main judi nih, bismillahirrahmanirrahim. Gak jadi. Karena jadi ingat Allah. Iya. Kan seharusnya begitu. Bukan tetap dimainin. Malah yakin. Malah yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah udah setuju nih. Gitu. Nah ini sama banget kayak cerita teman saya. Jadi ada teman saya punya kontak PSK, Bib. Sate keluan. Bukan. Nah, setiap malam PSK ini selalu bikin status WhatsApp. Tulisannya, Bismillah semoga hari ini rame. Gitu. Selalu begitu, Bib. Maksudnya, Mbak, kalau mau rame ngundang 420 aja, Mbak. Yang nggak dosa, Mbak. Aduh. Nah, ini kan pertanyaannya, Anda yang baca status itu kan seharusnya ya udah saya sedekahin aja biar nanti jadi PSK ya. Udah, kita gak usah ngomongin dia deh. Kita Anda. Itu teman saya, Bib. Kok bisa tahu ya statusnya? Tapi kita seneng loh jujur, Bib, karena akhirnya maksudnya agama tuh tidak menjadi momok yang menakutkan. Sama seperti politik. Dan di bangku ini menjadi saksi bahwa kita yang muda-muda, bahkan penonton-penonton juga masih muda, jadi enjoy nontonnya. Politik tuh nggak serem, agama itu juga ternyata bisa dibercandain, maksudnya cair, bisa masuk otak dengan ringan, tapi dapat manfaatnya. Dan itu emang kata Nabi ketika mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, sebarkan Islam dengan penuh kegembiraan bukan ketakutan. Pesan buat anak-anak muda yang mau tobat tapi takut nakal. Oh, tapi takut nakal lagi. Apa dia pesannya, Bib? Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, wahai yang berlebihan dalam berlaku dosa, sebanyak apapun dosamu, rahmat Allah itu gak pernah putus, maka jangan pernah kamu berputus asa. Makanya berputus asa dari rahmat Allah. Itulah yang menjadi penutup pintu taubat. Bukan dari Allahnya, dari kita yang putus asa. Dan kata Imam Syafi'i, cintailah kebaikan meskipun kamu belum menjadi bagian dari orang-orang yang baik. Dan bencilah keburukan meskipun kamu masih menjadi bagian dari orang-orang yang buruk. Ya udah guys, Oke teman-teman. sampai ketemu lagi di PDP season selanjutnya. Kok season episode? Saya maunya season mas, biar panjang terus, ini gak cuma episode. Amin. Meja-meja gimana dong? Itu, season selanjutnya itu. Season selanjutnya itu ya, Ramadan ya. Oke. Sampai ketemu di lagi. episode selanjutnya. Ya. Podcast Sang dengan pendakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.